Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Perwira Rizani Suryadi. Saya dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya jurusan Pendidikan Jasmani dan di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar gerak. Ya, yang di dalamnya itu ada pengertian belajar gerak, bentuk atau konsep gerak. Yang ketiga itu poinnya ada ranah dari gerak tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar gerak terlebih dahulu. Pengertian belajar gerak yaitu prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Tetapi adapun penjelasannya menurut Rakanto, dan saya membawa dari salah satu yang menjelaskan tentang belajar gerak, yaitu Rahan Tokman 1988, yang menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer atau fluktuasi psikologis. Ya jadi bukan secara fisiologis, tetapi peningkatannya itu dilihat dari kondisi latihan, belajar gerak, dan apabila tidak melakukan suatu praktek, ya maka tidak ada peningkatan. Nah, yang selanjutnya ada dari bentuk gerak atau konsep dari gerak ini. Kemampuan gerak dasar ini yaitu bentuk gerakan-gerakan sederhana yang dapat dikategorikan 3 bentuk gerak, yang di dalamnya itu yang pertama ada gerakan lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah perilaku gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain menurut Betti 1994, sehingga dibuktikan dengan adanya perpindahan tubuh dari satu titik ke titik lain. Gerakan-gerakan tersebut yang diantaranya itu ya bisa berlari, bisa berjalan, bisa melompat, ya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada kemampuan non lokomotor. Kemampuan non lokomotor ini diartikan sebagai perilaku gerak anggota tubuh mengenai porosnya. Pelaku tetap pada tempatnya dan tidak berpindah tempat. Misalnya itu pada olahraga ada yang dinamakan pemanasan statis. Nah, di sini ada gerakan tetapi tidak berpindah tempat, ya seperti itu. Lalu ada kemampuan gerak manipulatif. Gerak manipulatif ini adalah gerakan memanipulasi atau memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain. Contohnya itu melempar bola, menendang bola, lalu bisa memakai kepala juga, menyundul bola, seperti itu. Kemampuan manipulatif ini dikembangkan dari anak yang tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif ini lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian tubuh lain juga bisa dapat digunakan. Nah, masuknya ini kepada kemampuan manipulatif. Yang selanjutnya itu ada ranah gerak. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan moral atau otak. Semua yang menyangkut aktivitas ini termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang aspek, yaitu
Yang pertama pengetahuan atau hafalan ingatan, yang kedua pemahaman, yang selanjutnya itu kepada pengaplikasian dalam pemahaman tersebut. Lalu kita bisa menganalisis apa yang kita sampaikan sehingga tidak melenceng. Lalu ada sintesis. Lalu yang terakhir itu ada penilaian dalam kita melakukan analisis atau memberikan pemahaman tersebut. Nah, tujuan kognitif ini berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan emosi intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode ataupun prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Nah, yang kedua itu ada ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda. Ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai masing-masing. Yang dimana itu termasuk dalam diri masing-masing manusia. Ranah afektif terbagi menjadi lebih rinci ke dalam 5 jenjang, yaitu receiving atau attending, menerima atau memperhatikan. Yang kedua itu menanggapi dari kepedulian kita atau yang kita perhatikan. Yang ketiga itu ada evaluating, menilai atau menghargai dari suatu yang kita tanggapi. Yang keempat ada mengatur atau mengorganisasikan untuk memanage lebih baik lagi. Yang kelima ada karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Nah, yang terakhir ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini lebih ke kemampuan skill dan kemampuan bertindak salah seseorang untuk menerima pengalaman belajar. Berbeda dari kognitif dan afektif, yang ini ya lebih ke gerak seperti itu. Yang di tingkahnya itu, yang dinilainya itu tingkah laku atau pergerakan dari suatu seseorang yang sedang menjalankan pembelajaran. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.